Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur oleh karena kesempatan yang Tuhan beri bagi kami ada di sini memuji dan membesarkan nama-Mu. Bahkan saat ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan berbicara secara pribadi kepada masing-masing kami. Berikan sikap hati yang benar bagi kami. Belajar firman untuk melakukannya. Pakailah hamba-Mu untuk jadi alat saudara berkat firman. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Mari kita buka di dalam kitab Roma, surat Paulus kepada jemaat di Roma. Roma pasal 6. Kita baca satu ayat. Roma 6 ayat 18. Roma pasal 6 ayat yang ke-18. Oke, kalau sudah dapat kita baca ya, kalau boleh kita hafal karena singkat saja ayatnya. Dalam hitungan yang ketiga kita baca sama-sama. Roma 6 ayat 18, 1, 2, 3. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Sekali lagi. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, adik-adik, surat Roma adalah suatu surat atau bagian firman Tuhan yang agak berat, agak sulit untuk dipahami. Itu kata para penafsir atau kata para teolog atau orang yang sekolah di sekolah teologi. Karena sepertinya bagian-bagian firman Tuhan ini agak bertentangan dengan surat Yakobus misalnya. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Tetapi sebetulnya tidak kalau kita baca baik-baik. Nah, surat Paulus kepada jemaat di Roma ini secara mengalir dari pasal 1 sampai pasalnya yang ke-16. Tetapi secara khusus pasal 1 sampai pasalnya yang ke-6. Ini menjelaskan tentang keadaan atau kondisi buruk manusia oleh karena dosa yang begitu merusak. Nah, tetapi latar belakang juga di surat Roma, ini rupanya orang-orang Kristen, baik itu orang Kristen dari keturunan Yahudi maupun orang Kristen dari non-Yahudi, mereka itu ada sedikit permasalahan. Jadi orang-orang Kristen Yahudi, mereka mengatakan bahwa orang-orang Kristen yang non-Yahudi juga harus ikut adat istiadat Yahudi, termasuk mentaati semua hukum Taurat. Tunduk di bawah hukum Taurat. Di samping ada masalah-masalah yang lain. Dan Rasul Paulus dia mulai menuliskan kondisi buruk manusia karena dosa, akhirnya ada jaminan, bukan jaminan, ada kepastian hukuman karena dosa. Dalam Roma 3:23 dikatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang, termasuk orang Yahudi kah atau orang bukan Yahudi, semua termasuk pengkhotbah ini dan kita semua telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi oleh kasih karunia Allah melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, ketika kita percaya, ketika menjadi umat Tuhan, kita percaya, kita menjadi umat tebusan dan dijadikan atau dianggap benar di hadapan Allah. Nah, kata-kata teologi saya akan jelaskan secara sederhana. Umat tebusan. Apa yang dimaksud dengan tebusan? Ya. Nah, tebusan ini kalau ibu-ibu kalau bicara tentang tebusan kita ingat apa? Pegadaian. Kami baru menikah dulu karena kondisi ekonomi terpaksa cincin kawin digadaikan. Bergumulan rumah tangga baru. Nah, kalau ada barang di pegadaian, kemudian kita mau ambil barang itu, tidak bisa sembarangan. Kita harus bawa uang untuk bayar, itu namanya tebus, dan bawa pulang lagi. Tetapi kata tebusan juga itu ada satu istilah, orang-orang manusia itu telah terjual di pasar dosa. Pasar dosa dalam bahasa Yunani itu namanya agorazo. Ada terjual di pasar dosa. Karena berbuat dosa, ya sudah di situ. Tetapi melalui kematian Yesus Kristus, siapa yang percaya, maka orang yang percaya di pasar dosa ini, dia dibeli dengan darah Yesus, ditebus dengan darah Yesus. Setelah ditebus,
Dia dibawa keluar dari pasar dosa, namanya ex agorazo, dibawa keluar dari pasar dosa, ditebus. Kemudian ada istilah-istilah lain lagi yang muncul di sini, dan dibenarkan. Apakah yang dimaksud dan dibenarkan? Yang dimaksud dan dibenarkan adalah dijadikan benar oleh karena darah Yesus, oleh karena percaya kepada Yesus Kristus. Dulu adalah hamba dosa, sekarang jadi hamba kebenaran. Itu kata firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita percaya, kita jadi hamba kebenaran, lepas daripada perbudakan dosa dan tidak lagi menjadi hamba dosa, tetapi hamba kebenaran. Seperti tertulis di ayat yang kita baca tadi. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Nah, sewaktu seseorang masih menjadi hamba dosa atau menjadi hamba hukum Taurat, dia bilang harus bikin ini, harus bikin ini, harus bikin ini, harus bikin ini. Wah, itu jadi semacam beban. Dan sekarang orang-orang Yahudi ini, Kristen, mau beban itu dipikulkan kepada orang-orang Kristen non-Yahudi lagi. Dan Paulus bilang, kita sudah lepas, sudah bebas. Injil keselamatan dalam Yesus Kristus atau Injil kasih karunia ditawarkan dan tersedia bagi siapapun. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 3-5 dikatakan begini, bahwa Yesus Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kepada ke-12 murid. Dan dalam Roma 5 ayat 8 ditegaskan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika di saat kita masih berdosa. Jadi pada waktu kita masih hidup di bawah dosa, perbudakan dosa, kemudian ada tawaran kasih karunia, yaitu melalui iman kepada Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib ganti kita. Tapi, saudara-saudara, yang disebut istilah tadi, penebusan, pembenaran, pendamaian, yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus itu sifatnya cuma menyediakan saja. Tersedia untuk semua. Ada di atas meja ini misalnya, ada kue banyak di atas meja ini, tersedia. Berapa banyak? Oh, banyak sekali. Berapa orang di sini? Oh, 50 orang. Kemudian kuenya ada berapa? Ada 500 kue. Apakah ketika ada kue 550 orang ini semua sudah dapat makan? Tidak. Yang dapat makan, yang kenyang nanti bagi siapa yang ambil dan makan. Demikian saudara-saudara, kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus itu sifatnya menyediakan. Dan orang berdosa pilih mau atau tidak, ada pilihan. Kalau mau ambil, maka kita memperoleh anugerah keselamatan, diselamatkan. Tapi kalau menolak, kita di luar anugerah keselamatan, berarti tidak diselamatkan, mendapat hukuman yang kekal. Yang memilih percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi pasti diselamatkan dari dosa dan hukuman kekal. Nah, keselamatan itu adalah pilihan, saudara-saudara. Kemerdekaan dari dosa itu adalah pilihan, mau selamat atau tidak, mau merdeka dari dosa atau tidak, itu pilihan. Tetapi ingat baik-baik, ketika kita memilih anugerah dan kasih karunia Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, menjadi hamba kebenaran. Ketika kita pilih itu, maka kita menjadi hamba kebenaran. Dia tidak bisa memilih menjadi hamba kebenaran kah atau tidak. Nah, jadi saya maksudkan begini. Untuk selamat kita bisa pilih percaya Yesus atau tidak. Tetapi ketika kita percaya Yesus, tidak ada pilihan. Kita hamba kebenaran, tidak lagi hamba dosa. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, tema khotbah saya pada saat ini adalah hanya ada satu pilihan. Artinya apa? Tidak ada pilihan lain. Hanya ada satu pilihan. Tidak ada pilihan lain. Kalau keselamatan itu pilihan, silakan. Mau pilih kah? Selamat. Tidak pilih, tidak selamat. Kalau pilih anugerah keselamatan pada Yesus Kristus, dibenarkan. Kalau tidak, tidak dibenarkan. Tetap di dalam salah. Tetapi ketika kita pilih untuk dibenarkan, menjadi hamba kebenaran, tidak pilihan lain. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya, sebagai orang yang telah menerima anugerah keselamatan, kita harus menjadi hamba
kebenaran. Pertanyaannya, mengapa kita harus menjadi hamba kebenaran? Mari kita lihat satu persatu. Kita lihat ayat 15 sampai 18. Yang pertama, karena status kita. Karena status kita. Ayat 15 sampai 18. Jadi, bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu, yang harus kamu taati baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun ke dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Ayat 17. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Mengapa kita harus menjadi hamba kebenaran? Tidak ada pilihan lain. Ada 3 alasan. Alasan pertama, oleh karena status kita. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum percaya dan bertobat, status kita, keadaan kita, kedudukan kita adalah hamba dosa. Dan istilah-istilah yang digunakan di sini adalah dahulu kamu hamba dosa. Kalau ada dahulu, berarti itu masa lalu. Ketika kita bertobat, percaya dan menerima Yesus Kristus, itu semua sudah dahulu. Dan dalam bahasa Yunani ini bentuknya auris. Auris itu artinya titik, sudah terjadi masa lalu dan stop, titik. Ada 2 kata auris di sini dan saya akan jelaskan. Jadi dahulu kamu, dulu sudah selesai. Setelah percaya kepada Yesus, sudah selesai. Kamu dahulu, itu status kita masa lalu. Makanya tidak ada orang, kalau ada orang percaya bilang, dulu saya sogi besar, dia cerita, dia bangga sekali. Tetapi mungkin dia sendiri bilang, dulu saya ini, saya jauh dari Tuhan. Tetapi oleh anugerah saya sudah diselamatkan. Sekarang bagaimana? Puji Tuhan, itu masa lalu. Tapi kehidupan kita seringkali masih menjadi hamba dosa. Ada lagu begini, ada lagu yang dulu dan sekarang itu sama saja. ada lagu-lagu, saya menyanyikan lagu itu. Ya sama saja. Dulu masih statusnya dulu hamba dosa. Setelah percaya Yesus dalam tanda petik, masih hamba dosa lagi. Gimana itu bisa terjadi ya? Nah, saudara, saya sudah bergelut di dunia di sekolah teologi ya. Dari tahun 87 saya sudah mengajar sekolah teologi, tahun 87 masih kuliah S1. Kemudian setelah tamat 89 saya mulai mengajar sampai sekarang. Dan Bapak Ibu Saudara, saya melihat ada banyak orang yang mengaku percaya bahkan hamba Tuhan, tetapi masih hidup dan suka main-main dengan dosa, masih hidup, suka dalam tanda petik. Status masa lalu. Jadi saya curiga 2 hal. Apakah betul dia sudah bertobat atau tidak? Atau kalau dia sudah bertobat, kasihan, berarti dia jatuh, dia perlu ditolong, diselamatkan. Kalau dia belum bertobat juga harus diberitakan Injil. Buka hati menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Mari kita lihat ada gambaran lain, itu di dalam Efesus pasal 2. Efesus 2 dikatakan begini, ayat 1. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Kemudian ayat 4. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh kasih karunia-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Jadi dahulu, saudara-saudara, kita harus jadi hamba kebenaran karena status kita. Status kita apa sekarang? Sekarang kita hamba kebenaran. Baru tentang masa lalu, dulu kita hamba dosa, sekarang tidak lagi. Saudara, dan Rasul Paulus dia menulis dalam ayat 16 kasih gambaran. Dulu kalau perbudakan dulu itu biasa. Jadi orang-orang kaya dia punya budak-budak. Biasa tawanan-tawanan perang, dibeli dan ketika dibeli itu dijual seperti binatang kan? Atau mungkin ditelanjangi dan lihat, oh ini bagus ya, pilih bawa ke rumah. Setelah dibawa itu, semua hak itu tuannya punya.
Tetapi kalau ada Tuhan yang lain, saya beli kamu punya budak ya. Jadi status dengan Tuhan lama selesai. Jadi Paulus pakai gambaran yang cukup kasar berhubungan dengan itu. Kalau kita dulu budak dosa, diselamatkan karena akibat dosa itu maut ya, neraka. Sekarang kita punya status yang beda, kita hamba kebenaran. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, karena itu kalau kita sudah buka hati menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, hiduplah sebagai hamba-hamba kebenaran. Yang kedua, alasan kedua mengapa kita harus menjadi hamba kebenaran. Yang kedua, karena kelemahan kita, ayat 19 dikatakan seperti ini. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus menyadari bahwa kita adalah hamba kebenaran karena yang kedua, kita ini lemah. Siapakah di antara kita bilang begini? Saya kuat, saya bisa, saya mampu, gampang. Saudara tidak bisa. Di dalam 1 Korintus kepada jemaat di Korintus, Paulus bilang, hati-hati kalau kita menganggap diri kita kuat, nanti kita jatuh. Tetapi dalam kelemahan ini, kita sadar, aduh Tuhan saya lemah. Saya mau berangkat ke sana Tuhan, tolong sertai saya. Godaan banyak tapi tolong saya Tuhan. Berjaga-jagalah bersama dengan saya. Dulu waktu saya baru bertobat, saya bilang doa saya ada dua. Kalau Tuhan tolong, saya ini orang yang sangat sombong supaya tidak merendahkan orang lain. Oh itu baru bertobat berdoa seperti itu. Berjaga-jagalah di bibir mulut saya. Karena saya menyadari kalau misalnya ada diskusi-diskusi di kelas, saya suka menjatuhkan orang. Wah, hajar dia sampai malu. Tapi itu manusia lama. Kalau bertobat, kelemahan inilah yang kita bawa kepada Tuhan. Mungkin kita katakan, oh Tuhan saya lemah, saya mau hidup dalam kebenaran. Makanya kita berkata di dalam 2 Timotius 3:16, firman Allah itu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Kalau istilah tempo dulu bilang begini, kita harus sadar kita punya kelemahan itu mawas diri. Saya ini lemah, saya tidak bisa, saya perlu. Misalnya ada dulu teman-teman, dia kalau berangkat di bawah, saya ini punya kelemahan di bidang ini. Sudah kau ajak kau pu istri sudah, biar jalan sama-sama supaya godaan itu. Oh ya sudah ya, anggaran tambah lagi. Aduh saya lemah ini karena sudah. Tetapi bacalah Alkitab, baca firman Tuhan. Sekarang ada di HP juga ada ya. Baca Alkitab, baca isi pikiran kita dengan firman Tuhan. Yang ketiga, ayat yang ke-22, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kepada pengudusan. Yang ketiga, karena upah yang akan kita terima. Apa upah yang akan kita terima? Yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Saya jelaskan tentang pengudusan dulu, kata pengudusan. Dalam dunia teologi ada tiga kudus, pengertian kudus. Pertama, kudus secara posisional atau kudus secara posisi. Pada waktu saya bertobat, pada waktu Bapak Ibu Saudara bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, kita kudus tak bercela di hadapan Tuhan. Saya kasih contoh apa ya? Ada yang punya bolpen kan? Bolpen kecil. Nggak maaf ini contoh. Oh ada nih. Kau berdiri ke sini. Kalau Bapak, ini contoh Albertinus yang penuh dengan dosa. Contoh, ya. Tidak kudus. Tetapi ketika bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, ditutup oleh darah Yesus. Secara posisi di hadapan Allah, Albertinus kudus tak bercela karena Yesus. Itu terjadi berapa kali? Sekali selamanya ketika seorang buka hati terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dia kudus tak bercela oleh karena darah Yesus. Tetapi pengertian kedua daripada kudus ini istilah-istilah yang digunakan dahulu, aoris, tapi aoris sudah terjadi lalu, kemudian ada aktif. Sudah terjadi dahulu, tapi sekarang kamu kudus istilah di sini yang itu progressive sanctification atau
pengudusan secara progresif terjadi terus-menerus. Makanya Paulus bilang, tanggalkanlah manusia lama, jadi manusia baru. Kata tanggalkan manusia lama dan menjadi manusia baru itu istilahnya itu terus-menerus. Siapa yang hidup yang tidak berbuat dosa? Pada waktu saya tidak berdosa pada 1 minggu kemarin, saat itulah kamu sudah tipu dirimu sendiri. Itu baca di dalam 1 Yohanes pasal 1, 2, dan 3. Jikalau kita menganggap bahwa kita tidak berdosa, maka kita menjadikan Allah penipu. Mulai pikiran, perkataan, motif, dan lain sebagainya banyak. Nah itu secara progresif, dia akan menolong kita jatuh, bangun terus. Ketiga, ada yang disebut dengan kekudusan secara sempurna. Yaitu, kadang Paulus bilang kita stres juga. Aduh, kenapa kemarin saya bilang begini? Aduh, Tuhan tolong saya. Stres juga ya. Kenapa ya? Aduh. Nah, begitu pergumulan daging dan roh ini bertentangan. Tetapi ketika kita meninggal dan ketika kita diberi tubuh yang baru oleh Tuhan, dibangkitkan, diberikan tubuh yang baru, kita kudus sempurna. Oleh karena ya tadi, secara posisi memang kita sudah kudus. Jadi kapan kita kudus sempurna? Ketika kita sudah diberikan tubuh yang baru. Entah kita mati dibangkitkan menjadi tubuh baru, atau sementara hidup dan tiba-tiba Tuhan Yesus datang, kita diubahkan dalam sekejap. Jadi saudara, ingat baik-baik kata firman Tuhan ini. Kamu, ayat 18, kamu telah dimerdekakan, sudah terjadi, dan menjadi hamba, dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Mari kita hidup dalam kebenaran, karena kita ini adalah hamba kebenaran. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, dengan firman-Mu kami mengucap syukur karena kami diingatkan lagi bahwa kami adalah hamba kebenaran. Ketika kami percaya dan menerima Engkau Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, yaitu Engkau yang telah mati di kayu salib karena dosa-dosa kami dan sudah bangkit. Dan antara orang mati kami percaya dan mempercayakan hidup kepadamu. Kami telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Tolonglah kami untuk mengingat status kami ini, dan tolonglah kami untuk menyadari kelemahan-kelemahan daging kami untuk tetap mengandalkan Engkau, menaruh harap kepadamu, dan Allah Roh Kudus menolong kami untuk hidup berkemenangan dan menjadi seperti Kristus, serupa dengan Kristus. Terima kasih untuk firman-Mu, kami mengucap syukur, berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan siapkan hati kita.